itu karena adanya pandemi itu kita terhenti karena tidak ada pemasukan, tidak ada istilahnya barang-barang kita tidak terjual, akhirnya kita tidak punya modal gitu. Modal kita habis untuk membuat produksi itu dan kita tidak ada pemasukan. Nah, setelah pandemi itu kita sempat bubar gitu. Teman-teman yang ada di kelompok saya itu bubar. Setelah sekian lama gitu saya menunggu kabar dari desa, itu ternyata ada kabar baik dari Pertamina EP yang memberikan solusi untuk memberikan program pemberdayaan kepada desa. Alhamdulillah saya dipercaya dari desa untuk membuat kelompok lagi. Nah, setelah itu saya membentuk kelompok lagi dan berlatih lagi dengan ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Setelah itu kita diberi pelatihan dari Pertamina EP. Habis itu kita diberi fasilitas fasilitasnya itu berupa ada pelatihan, terus kita diberi dibuatkan cap Di samping itu kita juga punya kegiatan lain, yaitu setelah membatik kita juga mengadakan kelas batik Jadi kita mengadakan kelas batik untuk anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA, sama ibu-ibu PKK juga selama itu kita juga tidak lupa mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Capaian saya sekarang sudah mempunyai sekitar 10 cap motif yang kita gunakan. Terus kita kemarin juga mendapat pelatihan dan mendapat lomba desain yang difasilitasi oleh Pertamina, yang didampingi oleh Lestari Muda Indonesia, mengadakan lomba desain motif batik, yaitu dari batik motif Sambiloto yang dikembangkan sama motif tenggul. Motivasi saya, semoga ibu-ibu yang ada di sekitar saya bisa lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi untuk berkarya. Itu yang saya harapkan Terus untuk desain juga itu kelompok kita juga sudah mempunyai hak paten. Ada beberapa motif yang sudah dihak patenkan. Saya kira itu, saya belum perkenalan tadi. Saya dari kelompok batik Kembang Sambiloto mengucapkan terima kasih kepada Pertamina EP yang sudah memberikan fasilitas serta pelatihan-pelatihan kepada kelompok saya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tati untuk sharing terkait dengan perjalanan Ibu menjadi seorang pembatik khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Nah, mungkin nanti untuk sesi pertanyaan kita akan di akhir, tapi di sini ada sesuatu yang sebetulnya ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mohon maaf tadi kelupaan. Sebetulnya kenapa kita membuat batik itu dengan nama Kembang Sambiloto? Sebetulnya di daerah saya itu banyak tumbuh-tumbuhan dari daun sambiloto. Nah, daun sambiloto itu bisa digunakan untuk obat. Jadi kita terinspirasi dari daun sambiloto itu. Kalau kita menggunakan daun batik sambiloto, nanti kita sama dengan desa kita. Jadi ada perbedaan kita menggunakan batik Kembang Sambiloto itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi memang ada
itu punya makna khusus dan tersendiri gitu ya untuk nama batik kembang Sambiloto. Nah, selain itu Bu, tadi kan sempat disampaikan bahwasannya Ibu ini seorang guru TK ya. Kita ketahui bersama bahwasanya seorang guru TK itu kan untuk mengajar saja sudah cukup merepotkan dan melelahkan gitu. Nah, kenapa masih ingin menjadi seorang entrepreneur? Apalagi kegiatan membatik ini kan memerlukan ketekunan yang cukup tinggi, kesabaran gitu. Sedangkan menjadi seorang guru TK pun sebetulnya sudah dirasa cukup dan bahkan mungkin capek yang menguras tenaga. Apa sih motivasi Ibu yang akhirnya mendirikan usaha ini, bahkan tidak hanya sendiri gitu, Ibu juga mengajak beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk bisa lebih produktif. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Alasan saya nih, karena saya ingin ilmu saya yang saya dapatkan itu bermanfaat untuk semuanya. Jadi tidak saya nikmati sendiri, jadi semuanya bisa menikmati apa yang saya dapatkan selama ini. Di samping ilmu itu bermanfaat, saya juga ingin tetap berkarya. Meskipun usia saya sudah di atas 50 tahun, tapi saya tidak mau kalah dengan anak-anak yang muda. Oke, pertanyaan untuk Ibu Tati. Kita sudah kita lewat WhatsApp, IG dan ketok tular itu di kantor-kantor itu bisa untuk batik Sambiloto sendiri. Jadi ini sekedar informasi ya Bapak Ibu, ini merupakan batik hasil karya Ibu Tati dan juga teman-teman. Hasilnya sangat bagus dan juga melambangkan ciri khas Indonesia banget ya Bu ya. Ini segini berapa Bu per meternya? Itu ukuran 2 meter. Kalau kita jual 160.000. Oh, jadi cukup ramah di kantong ya. Profilnya Pak Kades itu cukup kaget ya, karena dari tahun 1990 itu beliau sudah aktif gitu di berbagai organisasi kepemudaan. Kemudian beliau juga terpilih menjadi Kades bahkan tidak hanya 1 periode, tapi sampai 3 kali periode ya Pak ya. Dan terakhir untuk jabatan yang sekarang juga sebagai Kades ya Pak ya di Desa Doudo ya. Nah, selain itu juga beliau menerima berbagai penghargaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu Pertamina yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kami bertiga di sini untuk rekreasi. Tidak mungkin kami bertiga ini ada bayangan bisa ke Bandung tanpa adanya Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih. Yang kedua untuk teman-teman media. Oh iya ada teman-teman media. Sesungguhnya kita semua berkumpul di sini adalah untuk bersenang-senang. Tapi ada satu ya tadi dari gambarnya sampaikan. Sesungguhnya kita kumpul di sini hanya satu, disuruh follow up. Tapi itu untuk Pertamina kita butuh untuk namanya apa? Untuk pengganti follow up-nya itu juga butuh dari teman-teman media itu ya. Juga untuk teman-teman media, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Harapan kami bertiga ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami bertiga ini kebetulan dinamakan aja lokal hero, tapi terlalu besar lokal hero. Tapi apa sih lokal hero itu? Yaitu kami bertiga ini telah melakukan suatu gerakan perubahan, dan itu ditangkap oleh Pertamina untuk diajak bareng-bareng menggerakkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Monggo ditanyakan Pak. Dan kebetulan untuk saya sendiri lokal hero dari Desa Doudo, suatu desa yang di bawah 2002 termasuk desa IDP, desa tertinggal. Kami sesungguhnya malu dengan penyebutan Desa Doudo karena kami sering diejek Doudo, apalagi Doudo panjang.
nek wis padha utuh mapan mesti kenceng. Nah, ini selalu konotatif jelek yang selalu disangka alamatnya pada kita, sehingga dalam perkenalan itu kita gak berani menyebut dodo. Nah, inilah suatu yang harus kita rubah. Jadi di situ kita bahwasanya dodo harus diganti, dirubah namanya biar gak selalu dijadikan bahan ejekan. Setelah kita telaah dari beberapa orang tua, ternyata jangan-jangan dodo yang jadi hoki dari desa ini, bukan nama yang lain, sehingga kita menerima apa yang telah dituliskan yaitu dodo ya. Tetapi di sini ternyata hoki beneran hoki juga pun dari dodo inilah kita timbul suatu semangat. Kalau kita hari ini boleh diejek, tapi ke depan kita harus mempunyai sesuatu yang lebih dari desain. Sehingga di tahun 2002 ini dari desa yang kekurangan IDP kering itu kita mencoba merumuskan sesuatu di tahun 2002, yaitu kita harus memberikan label nama desa ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu target kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, ada 3 landasan fondasi yang harus kita lakukan. Pertama yang kita lakukan gerakan adalah memberikan nama agar dodo itu dikenal. Seperti saat ini Pertamina mendatangkan jenengan untuk mensiarkan bahwasanya Pertamina telah melakukan sesuatu yang terbaik. Juga kami, kalau nanti di pintu desa ditulis nama dodo, itu nanti semua yang lewat pasti tahu nama dodo. Itu yang kita tasirkan pertama. Yang kedua, infrastruktur. Nah, infrastruktur adalah kita belum berkenal namanya jalan itu ada apa, itu nggak pernah sama sekali tahun 2002 itu. Dan yang ketiga adalah pendopo. Ini 3 target yang harus kita penuhi dalam waktu dekat. Terus apa mungkin desa yang miskin bisa melakukan sesuatu itu? Ternyata apabila segala sesuatu dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang positif. Apa yang kita lakukan saat itu kita rencanakan. Yang kedua, kita mempelajari dari orang Jawa itu sendiri, budaya orang Jawa. Budaya orang Jawa tidak hampir sama dengan bahasa Jawanya, huruf Jawa. Huruf Jawa kalau di bangku itu pasti mati. Begitu juga dengan masyarakat. Kalau ditunjuk pasti banyak yang menolaknya. Tetapi kalau diajak bersama-sama bareng-bareng itulah akan tergerak dari kita. Jadi mereka minta contoh dulu, baru itulah gerakannya. 3 ini kita lakukan. Ternyata di tahun pertama meskipun desa miskin itu mampu membuat suatu gapura dengan nilai yang cukup fantastis itu dan terbaik di sekitar situ. Dan juga alhamdulillah berbarengan dengan PMPM itu sehingga jalan terbangun semua, dan pendoponya itu baru bisa terlaksana di tahun 2028. Itu proses perjalanan. Inilah proses panjang yang harus kita lakukan. Tahap kedua yaitu gimana caranya masalah yang kesehatan. Program pembangunan kita mulai juga kesehatannya. Di Sargoro ada desa yang kering yang tidak punya air, sama dengan Bojonegoro. Ini udan dari Sondodo, tapi kalau musim kemarau nggak bisa cebok, hampir sama dengan yang lain. Jadi kita mencari besi itu adalah jauh. Nah, ini pasti berdampak pada kesehatan. Di situ BAB ya sembarangan, aduse sembarangan, jadi sama-sama guna pada itu. Nah, ini target kita yang harus kita kembangkan, gimana caranya ini bisa terkembangkan. Artinya setelah proses berjalan untuk air bersih itu kita pendalaman telaga yang kering juga gak sukses, untuk pembuatan sumber gak sukses. Akhirnya kita putus asa pada saat itu. Di tahun 2005 kita putus asa bahwasanya kalau mitosnya kalau desa sudah ada telaga pasti tidak ada air. Ini kita sudah nyerah karena beberapa usaha sudah kita lakukan. Ternyata di tahun 2006 ada seorang kiai tokoh masyarakat nyatakan bahwasanya dodo itu bukan telanjang, jauh dari telanjang. Dodo itu ada 2 kata, do dan uda. Do itu jauh, uda artinya air, berarti dodo jauh dari air. Nah, inilah motivasi kami mencari air di perbatasan Indonesia, sehingga di tahun 2008 kita memperoleh sumber air. Dari 2008 kita berproses sampai 2014 untuk mencukupi air, dan alhamdulillah untuk 2014 kita sudah jalankan sebagai desa
ODF, desa yang bebas dari buang air. Dari situlah anak-anak berkreasi lagi gimana caranya air cadangan air masih ada. Nah, teman-teman berkreasi, jadi gimana caranya kita kembangkan lagi di STPM, sanitasi total bebas masyarakat. Jadi mulai cuci tangan pakai sabun, BAB, pembuangan air minum yang bersih itu kita lakukan semua sehingga sukses. Nah, inilah kita lakukan suatu inovasi gimana caranya nama Dodo itu bisa dikenal. Alhamdulillah saat itu kita mencoba beberapa ikut program perubahan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan ini dalam promosi ini kita butuh suatu partner. Tidak mungkin promosi ini kita lakukan sendirian. Di puncak itulah kebetulan juga ada Rada di situ, kita ajak bareng-bareng. Terus juga kemarin dalam lomba itu ada satu poin gimana caranya apabila ada CSR maka akan mendapat suatu poin. Itulah kita bareng-bareng dengan Pertamina sehingga dalam di tahun 2017 itu banyak sekali penghargaan yang kita terima. Dan apa sih yang dilakukan oleh Pertamina saat itu? Nah, kita sebagai warga desa yang dari miskin itu kan informasinya akan kurang. Dengan adanya pendampingan dari Pertamina itulah kita bisa sedikit berkembang dan akan berpikir lebih maju lagi. Terutama di sini yang diberi Pertamina adalah lingkungan. Situ ada IPAL, juga ada pembiayaan IPAL. Terus untuk air bersih juga dilakukan, badan usaha desa juga dilakukan, dan juga tidak kalau ada adik-adik untuk SD atau ini kan diberikan juga fasilitas untuk yang lainnya. Inilah hasil dari beberapa Pertamina yang paling membanggakannya terakhir adalah di tahun 2017 seiring dengan banyaknya kunjungan kader-kader lingkungan ke desa ini ditangkap oleh Pertamina. Sesungguhnya desa ini layak untuk dikembangkan sebagai wisata. Pada kami saat itu belum betul ada gambaran sekali kalau desa kami yang semula itu dijadikan wisata belum benar. Setelah itu di tahun 2018 Pertamina menyenangkan bahwasanya telaga ini layak untuk dikembangkan sebagai wisata. Saat ini alhamdulillah kita benar-benar telah membuat suatu edukasi, tapi edukasi kita bukan di selfie wisata kita bisa tapi merupakan suatu edukasi untuk anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMP. Nah, dengan tagline kami adalah hari ini kita menanam, hari ini kita panen. Jadi wisata. Maksudnya itu apa? Jadi anak-anak sekolah yang saat ini hanya kenal instan, itu kita ajak untuk mengenal gimana sih cara menanam sayur, gimana sih cara menanam padi. Nah, kalau sayur itu biasanya kita kasih bibit yang sudah tumbuh itu kita pada saat pulang itu dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Juga ada ekoprin seperti yang tadi ekoprin, tapi ini melukis dengan menggunakan daun-daun yang ada di sekitar ekoprin. Part cooking itu kita ajak anak-anak itu anak kecil gimana sih cara membuat es krim dari sayur-sayuran yang ramah lingkungan itu yang kita ajak dia. Juga untuk yang di Telaga Arenanya itu support dengan beberapa game untuk teman-teman kader lingkungan sama pegawainya itu ada support juga dari Pertamina. Itu sih gambaran dari Pertamina sehingga saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau penghargaan yang kita terima. Jadi ada lanjut Pak. Di penghargaannya ini kontak person apabila ingin. Untuk kabupaten saat ini hampir 17 penghargaan yang kita terima dan semua berasal dari lingkungan dari jauh. Untuk provinsinya jadi ini semuanya dari rata-rata dari air dan dari lingkungan. Untuk provinsi kita ada 9 penghargaan. Yang terakhir untuk wisatanya sendiri kita kemarin juga sebagai dari penghargaan delegasi dari Jawa Timur, yaitu Dewi Cemara. Ini satu-satunya penghargaan program lomba di Provinsi Jawa Timur masalah wisata. Delegasi kita juga dapat di sana. Yang nasional dan ini yang diterima yang memberikan semangat kita di nasional itu ISDA sama ISGA dari PT Pertamina EP itu juga diberi dari Dodo. Yang kedua
ada lokal hero, 2 lokal hero yang dari Bogor juga. Yang ketiga, saat ini juga banyak penghargaan juga termasuk pada pribadi kami itu semata-mata juga atas dukungan dari dari PT Pertamina IT. Jadi secara pribadi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PT Pertamina IT, dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir pendampingan PT Pertamina IT di 25 tahun. Harapan kita sinergi ini tidak sampai di sini, tapi tetap kita bisa berjalan ke yang lebih baik, terutama diarahkan ke ekonominya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesungguhnya ini tidak bisa berjalan kalau hanya pribadi, tetapi salah satu yang paling yang harus kita dasari bahwasanya menggerakkan sesuatu tidak bisa pribadi, yang harus bersama-sama. Nah, caranya yang pertama harus kita sentuh hatinya. Selama hatinya belum tersentuh dengan apa yang kita lakukan, mereka akan menolak. Itu jadi yang pertama adalah gimana mencari beberapa orang untuk yang saat ini ada satu gagasan itu kita bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan. Tentunya tidak bisa langsung satu desa berjalan bareng, tidak bisa. Jadi kita mulai dari terkecil dulu, beberapa rumah kita buatkan satu contoh hijauan. Setelah air semakin berjalan untuk seperti promosi itu kita membuat 8 rumah persen itu satu percontohan, yang itu kita anggarannya kita bagi 2 antara pemerintah sama rumah itu. Kita ajak harus di rumah itu ada 5 jenis tanaman toga, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman bambu sama tanaman buah. Nah, dari ini akhirnya teman-teman yang berhadapan orang ini, yang lain itu ikut buka hati, kok bagus, pagi-pagi bisa melihat kok enak, kok sejuan. Akhirnya satu kampung itu sukses dengan beberapa kader lingkungan. Jadi kita bentuk masing-masing lingkungan untuk ada kadernya. Dari satu link tadi itu yang bernama link itulah edukasi lingkungan inovatif dan kreatif. Itu satu kampung yang bergerak di lingkungan dan memberikan contoh. Ada IPAL, ada biobori, terus ada pengelolaan limbah air bersih, air IPAL itu kita kelola untuk penyiraman. Itu kita mulai dari situ dulu. Nah, kita ikutan lomba. Satu RT ini setiap event lomba yang ada di desa pasti juara, dan ini menimbulkan dampak iri pada RT yang lain. Nah, setelah RT yang lain ikut, itulah baru kita kembangkan ke dampak ke ikut lomba di kabupaten. Ini yang menimbulkan ada cerita lucu bahwasanya satu RT yang agak SD-nya rendah, agak orangnya kolot, diajak masuk tukang mau. Nah, setelah banyak kunjungan yang di kampung Aloe Vera itu ya, Kampung Aloe Vera itu akhirnya setelah banyak kunjungan mereka iri, warganya kan semua RT dikunjungi, cuma tinggal RT kita yang tidak dikunjungi. Akhirnya dari situ Pak RT berinisiatif gimana caranya membuat satu kegiatan hijau yang tidak membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan perawatan. Akhirnya Pak RT itu memberikan masing-masing rumah satu bibit aloe vera, dan mereka harus mempunyai 3 aloe vera per rumah. Jadi satu dikasih 2 yang mereka harus menjaga. Alhamdulillah dengan gerakan-gerakan bersama ini, antar kebersamaan inilah maka timbul suatu gerakan namanya itu kita pakai jas merah, yaitu pengelolaan secara kreatif, aktif, inovatif, jadikan sampah menjadi berkah. Itu jadi kita mengelola antara air sama sampah itu kita kelola bersama-sama sehingga betul-betul bisa berubah sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pertamina, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, dan saya banggakan rekan-rekan media. Kemudian saya berterima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang meriah hari ini. Alhamdulillah, walaupun saya berada dari jauh Sulawesi Tengah, saya kembali ke tanah nenek moyang saya, ibu saya Ciamis, bapak saya Bojonegoro. Ada kawan-kawan dari Bojonegoro, mungkin kalau di ruang kita mungkin masih ada kaitan-kaitan darahnya, mungkin ya. Darah biru, ya. Saya perkenalkan, nama saya Budi Pratama, dalam hal ini sebagai founder dari BSF Gento ini.
Kami bergerak di bidang biokonversi sampah organik berbasis maggot BSF. Kemudian kita gunakan turunannya bisa menjadi alternatif pakan dan juga menjadi pupuk alternatif untuk pertanian. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin masih terlalu jauh kalau saya disebut sebagai lokal hero ya, dibandingkan dengan bapak-bapak, Bapak Tomo dan Ibu. Dan alhamdulillah saya juga sekamar dengan Pak Tomo, jadi ada kesempatan untuk curi ilmu juga. BSF Gentoil ini awalnya saya mulai sendiri Bapak Ibu. Saya mulai sendiri itu di tahun 2018. Kebetulan pada saat itu saya masih baru lulus. Kita kerja di perusahaan, tapi di belakang perusahaan itu ada mes, ada lahan yang luas. Saya pikir ini cocok buat dipakai sampingan. Jadi sempat dimarah juga dulu sama atasan. Saya ternak ayam lumayan banyak sambil kerja, ternak ayam lumayan banyak. Kemudian karena kita di daerah, untuk mendapatkan suplai pakan itu konsentrat, kalau di sini disebut apa? Kalau di sana konsentrat itu cukup susah. Jadi saya cari di internet, ketemu namanya maggot BSF. Kita dulu kok kayak belatung ngono kuwi. Nah ini kayak jijik gitu kan. Cuma setiap sel itu terus yang muncul. Jadi ya saya coba, ternyata memang maggot ini punya banyak manfaat. Mungkin kalau saya bicara soal maggot BSF di tanah Jawa ya, sudah banyak orang mendengar, sudah banyak yang notice, sudah banyak yang tahu. Tetapi kalau saya berbicara maggot BSF di tangan Sulawesi Tengah, terutama di Bandai, di wilayah Toili, itu masih awam sekali. Saya memperkenalkan maggot itu masih sangat awam. Kemudian di tahun 2021, karena saya menganggap maggot ini kuenya masih besar, masih sangat besar, saya perlu tim. Berangkat dari tidak punya modal, saya perlu tim untuk sama-sama kita membangun visi ke depannya. Saya kumpulkan teman-teman peternak, pemuda, dan juga petani. Itu kita ngumpul uang sekitar 150.000 per orang. Kita nebang bambu sendiri, beli ipah, atap ipah itu kita bangun sendiri. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian berjalan setahun bangunan kita mau roboh. Kita akhirnya diskusi sama teman-teman, iki piye, belum ada pemasaran, bangunan sudah mau roboh. Terus kami buat proposal sebanyak-banyaknya, kami ajukan ke pemerintahan, ke perusahaan lokal, dan alhamdulillah berjodohnya dengan PT Pertamina MP. Terima kasih untuk hal ini, sehingga kami dibangunkan gedung produksi. Itu dilihat proses pembangunannya dari berjaringan hingga saat ini. Awalnya dari 5 orang, saat ini anggota saya ada sekitar 15 orang. Semuanya rata-rata dari hasil maggot itu tidak melulu kita jual maggotnya, tapi kita pakai untuk usaha turunan di peternakan kami sendiri. Sebagian kita jual di wilayah lokal. Lanjut, jadi harapan saya sih ke depannya, karena kita berangkat dari Sulawesi Tengah, kami masih cukup awam ya soal maggot BSF. Harapan saya ada notis dari teman-teman dari wilayah Jawa, ada kesempatan kami untuk difasilitasi untuk studi banding mengenai pangsa pasar maggot ini yang lebih luas lagi. Kami juga punya sosial media yang baru digarap. Ini Instagramnya namanya BSF Gentoili. Ini kita berada di wilayah Toili. Toili itu merupakan daerah transmigrasi Bapak Ibu, daerah transmigrasi yang cukup istimewa, di mana salah satu perkembangan ekonominya ditopang dari sektor pertanian dan peternakan. Di samping dari migas ya, ditopang dari sektor pertanian dan peternakan. Kemudian disebut juga sebagai lumbung pangan Sulawesi Tengah. Tapi kami melihat latar belakangnya sebagai lumbung pangan, tetapi masih ada kesejahteraan bagi petani dan peternak. Itu masalahnya apa sebenarnya? Nah, kemudian tantangan hari ini masih banyak isu kesejahteraan itu. Kemudian Dataran Toili sampai hari ini belum memiliki TPA, bagaimana di daerah-daerah lain. Dataran Toili belum memiliki TPA, makanya kami buat ada kelompok BSF Gentoili supaya sebagai satu langkah minimal kita bisa mengolah dari segi limbah organiknya. Saat ini produksi telur BSF di farm kami ada sekitar 300 gram. Kalau dari keilmuannya 300 gram ini bisa menjadi sekitar 100 atau 1 ton maggot BSF.
Cuma kita butuh sampah. Sampah ini memang bahan baku yang sangat susah untuk kita dapatkan di sana. Kalau di perkotaan mungkin banyak ya, cuma kalau di bagian desa itu agak susah. Susahnya apa? Masih dibuang di kali, masih dibuang di tempat-tempat yang ya harusnya bisa dibawa ke kami juga. Ini kelompok kami sudah punya usaha turunan. Ini diantaranya ayam kampung, burung puyuh, ikan nila, budidaya website ayam tawar, hortikultura dan palawija. Jika dibandingkan dengan teman-teman lain mungkin lebih hebat lagi. Bisa dilanjut. Nah, kita punya beberapa pencapaian yang belum banyak, tapi ini menjadi sebuah startup untuk kami. Kita sudah bekerjasama dengan Duta Digital. Mungkin dalam hal ini Bapak Tomo lebih dulu bekerjasama dengan Duta Digital untuk program Smart Village. Kemudian kami mengadakan workshop pelatihan budidaya maggot BSF, melakukan edukasi, pengenalan dan pengolahan limbah organik ke pelajar dan masyarakat. Kemudian kami menggerakkan peran wanita dalam mencari penghasilan tambahan. Peran wanita ini sangat penting ternyata. Nah, kita lihat di sana di wilayah pedesaan itu wanita hanya dijadikan ibu rumah tangga. Tapi kami melihat dalam hal ini kami menghitung di kelompok kami itu ada banyak, ada pemuda, ada bapak-bapak, ada wanita juga. Ini kita mainkan semua perannya. Kemudian apa lagi ya? agak canggung wajar ya, agak canggung. Kita lanjut slide-nya, Mbak. Nah, kita juga ada program edukasi untuk masalah jangka panjang sampah ini jadi permasalahan jangka. BSF Victoria itu melakukan upaya untuk mengurangi dampak sampah organik yang salah satunya dengan edukasi ke sekolah-sekolah tentang pengolahan sampah organik. Saya rasa cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya ya dari orang tua, dari istri itu ya sempat penolakan, Bang. Kita penolakan, ngapain sih kamu ngurus-ngurus yang gak jelas, mending ngurus yang jelas. Ijazahmu lo gaya apa, kan begitu. Ijazahmu kamu pakai apa, ini malah ngurusi sampah. Jadi karena saya melihat dataran Toli adalah wilayah transmigrasi yang memiliki potensi besar. Jadi kalau kita lihat kan di mana ada transmigrasi yang ada orang Jawa, orang Bali dan sebagainya, itu pasti maju. Apalagi ada migas, ini punya potensi besar. Yang mending apa ya, mohon maaf saya sampingkan ijazah saya sampingkan. Saya lihat pangsa pasar dari segi pertanian dan peternakan lebih asik, lebih menarik. Kemudian memang di awal-awal saya membangun komunikasi ke teman-teman itu masih merupakan surga telinga karena saya paparkan video-video dari YouTube ini loh. Ada video, ada pengalaman teman-teman, namanya surga telinga yang besar. Anak-anak muda pasti langsung wah ini duit loh. Dan begitu dilakukan ya kita juga namanya kelompok awal-awal ada dinamika pasti ada, ditinggalkan pasti ada. Tapi saya sebagai founder pada saat itu semua usaha turunannya saya lakukan sendiri. Saya buktikan kepada teman-teman ini loh, kita masih berhasil dari maggot ini. Awalnya saya punya ayam memang hancur sebelum pakai maggot, tapi ketika pakai maggot kita bisa menekan biaya produksi hingga 50%. Saya buktikan, kemudian teman-teman ini kok hatinya tersentuh, datang satu-satu. Mas Agung boleh nggak saya gabung lagi? Nah, mungkin dari itu Mbak, kita pembuktian dulu. Hari ini kan kalau nggak dibuktikan biasanya orang nggak mau. Kira-kira demikian. Iya. Kemarin saya modalnya 2 juta. Enggak, saya sendiri. Ya, awalnya kan di BPK kan saya sendiri. Karena biasa teman saya ada di sekitar saya itu, saya ajak ya terima saya. Nah setelah Pertamina mengetahui kan kita ada di dekatnya Pertamina nih, jadi Pertamina itu menghendaki kita membentuk kelompok lagi. Iya. Itu sebetulnya mereka sudah bisa, cuman karena COVID ya tidak ada kesempatan, akhirnya sempat bubar juga ya. Akhirnya setelah ada
itu kan waktu itu kan sudah jadi kain ya. Nah, sudah jadi kain, saya nggak bisa memberikan harus ada teman-teman. Jadi kainnya itu saya berikan satu-satu saya berikan. Akhirnya saat kita nol, benar-benar nol. Terus setelah kita berjuang lagi ya dari nol untuk pemesanan, biasanya kan dapat DP ya dari mereka. Jadi kita tidak menggunakan biaya dari dalam dari DP itu kita kesal. Iya, kita lagi misalkan ada dia yang menyamakan kain, ada yang mengangkat gitu. Saya izin dulu, jadi hari itu demi kain, dari situ setelah kita mendapatkan kain, mereka kita berikan. Kalau biasanya di Bojonegoro rata-rata separuh dari jumlah kalau yang banyak saya itu ada Wonosobo, ada kayak Anapi, ada Bunda, terus ada Tengul, ada Kembang Sanggulo, dua macam, Tengulnya dua macam, terus ada Buka Anggur juga, terus ada negeri di atas tadi. Kalau paling laris kayaknya itu ya apa? Yang kombinasi. Jadi mereka mintanya itu dikombinasi antara lele khusus di Bojonegoro sama mungkin sambil lontong. Kita mereka kan punya saya sendiri. Yang dipatenkan itu yang punya kita sendiri. Desainnya ya. Sementara ada 9, cuman yang baru dibuat cap itu baru ada 2. Tantangannya apa? Sangat berat. Penuh kulit. Ada kan kadang-kadang teman-teman kalau pas apa nggak laku gitu ya kan dia kayak mengundur gitu ya. Terus itu saya semangati aja, namanya orang kerja kan ada naik turunnya ya. Nah kita harus tetap semangat meskipun mundur apa tidak ada masukan, tapi kan ada apa usaha yang lain. Bu, kayak gini. Ya kalau nggak ada pesanan kita paling yang penting kita tetap ada. Bu, omset sekarang berapa Bu? Omsetnya? Omset Nggak sih Pak, tergantung penjualan kita. Ini kan di Bojonegoro sebelumnya kan diwajibkan sekolah. Sekarang mulai diwajibkan mulai kapan ya untuk Partai Bojonegoro akan semua perkantorannya? Ini sejak adanya Pak PJ Bupati yang baru ini, kita diwajibkan untuk setiap instansi memakai seragam dengan batik kita sendiri. Mulai omset lumayan. Ini untuk saat ini ada kabar baik lagi bahwa Pemkab itu akan mengadakan seragam untuk seluruh instansi. Jadi semua pengrajin di Bojonegoro itu diberi kesempatan untuk membuat seragam itu. Dapat berapa porsi? Belum kayaknya. Baru dimulai perencanaannya. Saya mulai memesan untuk cap motifnya itu. Jadi kayaknya baru mulai. Ini kemarin saya dari sini dapat berita dari teman-teman katanya sudah mulai dibuka untuk pemesanan itu. Jadi mulai melalui katalog. Dalam kalau ke sana kayaknya belum ya, karena kita masih proses belajar yang mungkin perlu perbaikan hasil kita diperbaiki dulu ya. Kalau ke sana itu masih berpikir panjang. Satu hari bisa masak. Kalau kita ada pesanan banyak biasanya dapat 10. Iya. Itu sama berapa kelompok itu? Berapa orang itu mengerjakan itu? Anggotanya? Iya. Anggotanya ada 13 orang. 13 orang. Iya. Enggak ada. Sistemnya gimana itu Bu? Kalau anak remaja biasanya kan males gitu. Dia itu kurang kurang tekun gitu, dia kurang telaten. Jadi kadang-kadang kemarin tuh ada dari anak-anak SMA juga ya.
Dari anak SMA itu mintanya belajar cutting ya. Itu dari memang dari desain dia bagus. Tapi setelah kita praktekkan untuk nyanting, itu dia sambat. Wah ternyata panas, wah ternyata gini gitu. Kalau sistem bagi hasilnya sama kelompoknya itu seperti apa? Kalau itu kita misalkan kainnya kita jual ya laku, nanti itu kita ambil untuk bahan, untuk biaya operasional. Nah hasilnya itu kita bagi sama-sama. Bagi rata. Iya bagi rata. Paling kita membedakannya nanti misalkan dia berapa hari. Kalau itu kita hitung habisnya berapa. Tidak persenan, jadi misalnya dari kain 10 potong misalnya, harga kain berapa, nanti untuk bahan-bahan yang lain berapa, nanti sisanya itu dari teman-teman mereka itu punya usaha di rumah, jadi ini hanya sebagai sampingan saja ini. Nama saya cukup singkat, tapi biasakan dipanggil Umbul. Saya sebagai Ketua Kelompok Kembang Sambiroto, Desa Sambiroto, RT 8, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tapi ejaannya biasa ya, TATIK. Iya. Terima kasih Bu. Sudah, anak saya 2. Baik, itu boleh dimohon untuk mic-nya dibantu. Bu, nanti biar saja mic-nya nanti dari kita saja Bu. Oke. Duluan berarti nomor 1 terus nomor 2 ya. Iya. Nomor 3. Nomor dulu, 3 dulu. Iya Bu, 3 dulu Bu. Baik. Iya Bu. Bagi penanya boleh disebutkan nama dan asalnya dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat